Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Jul Kriwil. Untuk kali ini di samping aku udah ada temen juga. Kenalin dulu siapa dong? Nama saya Mujis. Asli mana? Asli Lumajang. Terus sekarang sehari-hari sebagai Mujis? Sehari-hari ya entertainment ya. Tim produksi? Produksi. Oke. Sebagai seorang perantau yang dulu kan nggak langsung diproduksi kan, Cis ya? Di entertainment enggak lah. Pasti bermula berangkat dari Lumajang itu dulunya gimana ceritanya? Berangkat dari Lumajang itu 2011-an. Ya. Itu nggak langsung Jakarta, jadi langsung ke Serpong. Oke. Ketemu teman juga, kebetulan orang Lumajang juga, akhirnya ngontrak bareng. Ya. Langsung. Ngontrak bareng langsung. Cari kerjaan, bontang-panting selama 3 bulan, baru ketemu. Ya. Di Alam Sutra. Maksudnya daerah Alam Sutra. Daerah Alam Sutra Serpong. Itu tempat apa? ngontrak, tempat tinggal sekalian kerja. Oh, memang daerah kerjanya di daerah Serpong. Memang ada hal apa atau kejadian apa di kontrakan itu? Di kontrakan itu pertama masuk kontrakan dari jalan raya depan pusat. Bentar, kita sebelum teruskan itu biar teman-teman semua bisa ngerti. Ini daerah Serpong. Terus kemudian daerah mananya? Sebelah mana ya? Depannya pas. Itu namanya Kampung Kerak. Oke. Terus Kali itu kan dari arah kalau yang ke sana ke Alam Sutra, ya. yang ke sini itu ke mana? Lupa aku deh. Pokoknya arah mau ke Cipulir lah. Oke. Kalau tembus itu. Ya. Nah di depan itu ada kampung namanya Oke. sebelum sekarang yang ada jalan tembus Bendaro itu, Ya. jalan besar itu. Itu dalam gang itu banyak banget kuburan-kuburan keluarga. Terus pertama masuk gang ada warung, belakangnya kuburan sebelah kiri mau ke kontrakan itu. Samping persis kontrakan. Terus Masuk ke kontrakan, depan ada rumah lagi, depan kontrakan pas, belakangnya kuburan lagi. ngapain pertanyaannya? Bentar. Ngapain nyari kontrakan yang menuju lokasinya aja ngelewatin kuburan? Itu ngapain? Ya gimana yang namanya orang kampung, pergi ke kampung orang, dapat informasi dari temen bahwa ngontrak di situ. Nah iya kan, kontrakan pilihannya juga banyak. Terus itu sudah tahu mau ke tempat kontrakan aja ngelewatin 2 kuburan. Kenapa juga mau ke sana? Atau harganya murah atau gimana? Dari sisi harga sih memang ya murah, cuman kan kita kan dari kampung, uang saku pas-pasan. Istilahnya dalam artian untuk pertama untuk survive kan numpang dulu sama temen. Oke, terusin. Menuju kos-kosan melewati beberapa kuburan. Terus Ternyata di belakang di depan rumah depan kontrakanku itu ada rumah dan di belakangnya kuburan lagi. ngomong apa tadi namanya? Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Terusin. Banyak kuburan ya. Banyak kuburan. Nah, pengalaman mistis di situ adalah ketika menjelang sore biasanya kan sebetulnya kan secara aturan kan nggak boleh tidur sore kan. Ya. Paling nggak kan siang tidur. Sore kan capek kerja jam 4 gitu, pulang kerja rebahan dikit tidur. Oke. Nah pada saat tidur itu beberapa kali berulang kali rep-rep. Kena rep-rep apa sih istilahnya? Rep-rep itu tindian. Petindin ya, petindin. Tahu ya guys ya, tindian. Jadi tidur tuh kayak seolah-olah dibebani apa gitu ya, digencet gitu, digencet sosok gitu ya, sampai nggak bisa napas. Ini serius nih? Iya. Kamu sendiri yang ngalamin? Iya, ngalamin. Masih ingat itu
hari apa, malam apa? Nggak inget. Soalnya kejadian itu hampir setiap hari terulang. Paling nggak seminggu sekali. Tapi yang namanya numpang pada saat itu ya harus nggak mau nggak mau harus dipetahin, dibuat ngaji, buat sholat, apapun itu tetap. Maaf, yang nindih kamu itu bentuknya apa? Seseorang yang makhluk yang besar, hitam. Lu untung gua nggak besar, gua hitam. Lu Bukan, jangan nyindir itu Jazul. Jangan ngomong hitam. Hitam itu yang orang hitam sekali, udah kayak. Oh, bukan sawo mata. Bukan hitam kayak gini. Iya. Hitam sekali, tinggi. Ya kan agak-agak melek-melek sedikit gitu kan, tapi kan nggak bisa untuk melihat sosok yang ini. Main bola. Nggak bisa. Bukan, serius ini. Serius. Ditinggiin Serius. Nggak bisa napas sih. Nggak bisa napas. Mau baca ayat kursi berapa kali apapun susah hilangnya. Maksudnya susah hilang makhluknya. Iya, susah untuk nahan itu, untuk lepas dari dia itu susah. Sampai zikir, sampai baca ayat kursi, takbir, sholawat semuanya, hampir setiap sore. Dan kejadian bukan hanya aku, Teman-teman juga. teman-teman yang nginep di situ pernah. Dan pada akhirnya takut untuk nginep di tempat itu buat kontrakanku. Wow. Segitunya ya? Iya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Maksudnya apa yang kamu lakukan? Udah tahu tindian kayak gitu? Ya aku ya pasrah aja ya, sholat apa yang penting dibuat hal yang baik di situ. Kan ada temanku yang ngerti soal begitu kan, anak Rangkas Bitung. Ini teman satu kontrakan Teman juga? satu kontrakan, ada yang mengerti seperti itu. Apa kata dia? Nah, usut punya usut, ternyata di kamar mandi itu pas di WC-nya itu di bawahnya itu kuburan, Cak. Merinding. Kuburan. Kan dia bisa mediasi kan. Maaf, tadi aku kelupaan. Itu ada berapa kontrakan di yang kamu tinggal? 5. Apakah 5 tetangga-tetangga kontrakan itu juga mengalami hal yang sama? Enggak. Hanya di kamarku itu, di petakanku. Kalau aku kan cuma 7 bulan di situ, nggak tahu kalau yang lain ya. Oke, langsung lanjut aja itu. Apa pendapat atau apa yang dilihat oleh temanmu yang dari Rangkas Bitung itu tadi? Nah, itu ternyata kuburan. Oke. Pas mediasi dia minta doa supaya ini. Nah, tapi kan temanku ini kan merasa bisa, merasa yang gue manusia makhluk sempurna gitu. Iya. Ngapain gue harus taat sama lu gitu, artinya Sama makhluk itu. makhluk itu. Dan lu ngapain juga minta doa sama gue? Bapak gue bukan, saudara gue bukan. Makhluk itu minta doa ke temanmu. Ya, Iya. tiba-tiba mati. Ini nggak di rekayasa loh teman-teman. Mati. Lampunya mati. Baru ngecas loh. Ya sudah, enggak apa-apa. Tadi oke, makhluknya minta doa ke temenmu. Terus kemudian temenmu nggak mau. Gak mau. Terus apa yang terjadi? Diajak berantem. Temenmu ngajak berantem Iya, makhluk berantem. itu. Siapa yang menang? Temanku kalah. Wow. Terus apa yang terjadi? Nah, setelah dari situ kan banyak banget kejadian seperti itu sampai temanku lah. Ya. Akhirnya rame di situ. Aku cabut dari situ. Semua cabut dari situ, tinggal satu anak itu, anak Banten itu. Sama merinding kan. Anak Banten itu. Lu cabut, teman lu yang Lumajang cabut juga. Lumajang cabut juga, tinggal seorang yang dari Seorang Banten. itu. Gila itu dia. Akhirnya Salah. mediasilah dia Oke. dengan memanggil ustadz yang di sana lah. Oke. Terus? Usut punya usut itu di atas rumah itu ternyata perlintasan jin. Wah, ini gue antara bingung nih. Ini serius? Ini kata ustadz itu. Kata ustadz itu
perlintasan jin antara kan di itu sebelumnya yang ada jalan lintas yang gede sekarang sudah dibangun, itu di situ kayak ada gundukan gunung gitu, di atasnya kuburan juga. Kuburan, nah dari situ perlintasannya katanya seperti itu. Itu berapa lama kamu sempat bertahan di kontrakan? Kurang lebih seingatku 8 bulanan. Lama juga ya? Lama di situ, 8 bulan. Akhirnya tinggal temanmu yang dari Rangkas Bitung itu, yang tinggal seorang diri di situ sampai panggil Ustadz. Kamu sendiri setelah itu masih dengar kabar dari kontrakan itu? Dengar, ya itu mediasi itu. Apa hasil dari mediasi? Hasilnya ya kalah. Yang kalah? Yang kalah anak-anak itu cabut dari situ. Oh. Karena kata si ustadznya si temanku itu sombong, nantang-nantang juga. Oh, itu Nantang-nantang dia juga. masalahnya. Seperti ini. Aku ini, sorry, aku nggak pernah cerita hal kayak begini sih Pak Cis. Cuman mendengar ceritamu ini tadi, ternyata ada ya. Ada ya. Bentar, aku tadi kelupaan. Kamu nggak sempat lapor ke yang punya kontrakan? Enggak. Tentang hal ini? Enggak. Enggak. Dan tetangga-tetangga kontrakan lain? Enggak. Tapi tetap tempat kontrakannya masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Di daerah Serpong. Serpong. Namanya udah serem. Iya ya. Ini intinya tindihan apa itu? Itu maaf kalau bisa menyebut itu maksudnya gondoruo ya, yang hitam gede itu. Kurang tahu masalah itu. Kayak pokoknya gede hitam, berjubah hitam gitu. Kamu sempat melihat apa matanya gitu apa? Enggak. Sosok rupanya enggak. Cuma kelihatan tinggi besar, hitam. Aku pokoknya seumur hidup itu cuma 2 kali, pertama yang di kampung, yang kedua yang sering itu di situ. Pertindihan ya. Petindihan. Reprok lah kalau orang Jawa bilang, teman-teman. Jadi kesimpulan dari Ustadz yang berusaha untuk ngebantu mediasi temanmu yang dari Rangkas Bitung itu mengatakan bahwa ini semua karena kesombongan seseorang. Mentang-mentang dia yang punya ilmu, tahu tahu mediasi dengan yang begitu-begitulah. Dengan makhluk-makhluk astral itu ternyata itu jin yang kuat. Hitungannya jin ibrit yang kuat. Jadi kalau aku boleh nyimpulin teman-teman, dari cerita si Mucis yang pernah tinggal di daerah rumah kontrakan, bahwa kehidupan ini memang ada berbagai macam makhluk yang menempati atau tinggal di suatu daerah. Tapi harusnya itu biarlah berjalan apa adanya ya. Iya. Tanpa harus saling mengganggu, dan mereka juga punya peraturannya masing-masing. Punya dimensi masing-masing. Ketika salah seorang dari para makhluk itu saling mengganggu atau saling nantang, ya yang kejadian ya seperti yang diceritakan oleh si Mucis. Serem. Oleh karena itu, ini mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran di tayangan Julbrewer Channel kali ini di Mamat Story, Malam Jumat Story, cerita malam Jumat Story. Sehingga kita semua harus saling menjaga kerukunan antar makhluk, antar dimensi ya. Ya itu sih kalau aku bilang dari mindset sih, Cak. Ya. Ketika seseorang itu dipenuhi rasa takut oleh hal-hal seperti itu, akan semakin istilahnya menampakkan diri itu makhluk, semakin menakut-nakuti kita gitu. Ya. Padahal di sini kan di pikiran kita gitu. Ya. Betul. Ya wes Racis. Ya wes, siap. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan manfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang sudah ngeklik
Mohon maaf, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika konten ini berkenan di kalian semua. Semoga jadi pembelajaran juga. Ya, sekali lagi makasih ya Cis. Siap. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.